Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang berurusan dengan perut, dengan lambung. Ada asam lambung, ada tukak lambung, ada perut kembung. Biasanya kalau malam dadanya berdebar-debar, sesak napas, susah tidur. Ini biasanya orang berpenyakit lambung. Nah, kalau bertanya apakah penyakit lambung seperti ini bisa diruqyahkan? Apakah penyakit tukak lambung yang sudah parah bisa diruqyahkan? Sahabat, insya Allah penyakit yang berurusan dengan lambung, dengan perut, insya Allah bisa diruqyahkan. Karena sesungguhnya dalam agama Islam, seluruh penyakit insya Allah ada obatnya. Seluruh penyakit insya Allah bisa diruqyahkan. Nah, salah satu hal yang paling penting adalah sesuai hadis, berobatlah kamu sekalian dengan ruqyah dan madu. Nah, madu juga salah satu obat terbaik untuk pengobatan penyakit yang berurusan dengan perut atau dengan lambung ini. Dari Kota Bukit Tinggi kita akan membahas tentang hal-hal yang berurusan dengan lambung ini. Semoga bermanfaat. Tetap di channel Musin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Musin Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, tekan tombol lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit MAH atau sakit lambung. Pada intinya seseorang yang bermasalah di perut. Banyak dari pasien-pasien saya, dari chat, dari WA, pertanyaan yang intinya adalah penyakit yang berhubungan dengan perut, dengan lambung, MAH atau asam lambung, atau luka pada lambung, sesak napas yang diakibatkan oleh lambung bermasalah, atau ketika akan tidur malam hari terasa berdebar-debar karena jantung ditekan oleh lambung yang mengembang karena usus, karena asam lambung, karena ususnya terisi, karena lambungnya terisi oleh asam yang mengeluarkan gas, sehingga pada malam hari. Jadi sahabat, kalau ada seseorang yang malam hari ia susah tidur karena jantung berdebar-debar, karena sesak napas, mungkin salah satu penyebabnya adalah masalah dalam perut, atau bisa asam lambung atau MAH. Nah sahabat, tentu saja penyakit MAH, asam lambung, atau penyakit yang berhubungan dengan perut itu bisa diruqyahkan. Seperti biasa, letakkan tangan Anda di perut, atau dengan pasangan Anda, suami atau istri, minta tolong kepada pasangan Anda, kepada anak kita, kepada istri kita, atau kepada suami kita untuk membacakan Al-Fatihah sebanyak-banyaknya kepada perut kita. Lalu tiupkan. Kalau untuk masalah lambung ini sahabat, itu salah satu yang penyebab utamanya adalah pemikiran atau stres, sehingganya kita butuh ketenangan, butuh yang membuat diri kita menjadi tenang. Oleh karena itu zikir adalah salah satu cara terbaik untuk membuat diri kita tenang. Makanya penyakit lambung ini sahabat, itu biasanya akan memakan waktu agak lama. Maksudnya untuk penyembuhan totalnya biasanya agak lama. Apalagi kalau penyakit lambungnya luka, tergores, atau semacam tukak lambung. Ini biasanya lama. Oleh karena itu zikir hari per hari ini harus dijaga. Insya Allah ketika seseorang zikir diperbaiki, ia cenderung membacakan ayat-ayat ruqyah ke perutnya, insya Allah hatinya akan langsung tenang, insya Allah sahabat. Begitu juga perutnya akan langsung berubah menjadi membaik. Tapi tidak bisa selesai dengan satu kali zikir aja sahabat. Dia mesti harus setiap hari ia menjadwalkan zikir-zikir untuk menyembuhkan perutnya. Umpamanya di pagi hari ia zikir, membaca Al-Fatihah 20 kali, 50 kali, 100 kali. Saya menganjurkan zikir yang banyak sahabat, zikir yang panjang. Sebagaimana seorang kalau membaca Al-Quran 1 juz itu biasanya ada 40 menit atau 1 jam atau 1,5 jam. Usahakan zikir di waktu-waktu sebanyak itu sahabat, 40 menit
atau sejam atau 1,5 jam. Usahakan dalam satu hari jangan sampai kurang zikir sebanyak kita membaca Al-Quran 1 juz. Kalau kita membaca Al-Quran biasanya 1 juz 40 menit, maka usahakan kita bisa membaca Al-Quran 1 juz atau zikir sebanyak 40 menit. Membaca Al-Fatihah sebanyak selama waktu 40 menit. Usahakan 20 kali membaca Al-Fatihah, 50 kali atau 100 kali. Nah, yang berikutnya adalah mengambil air putih lalu kita bacakan. Jadi bisa secara bersamaan, bisa hanya dengan tubuhnya yang diletakkan tangan lalu dibacakan Al-Fatihah, atau mengambil segelas air putih, bacakan Al-Fatihah lalu diminum. Yang paling bagus lagi sahabat, untuk penyakit dalam perut seperti ini kita bisa menggunakan madu atau minyak zaitun. Ini sangat bagus untuk seseorang yang terkena penyakit perut. Nah, untuk bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita, salah satu hal yang penting itu kunyit. Ini bagus untuk perut kita. Kunyit dicampur jahe, dicampur jeruk nipis, dicampur madu. Nah, selepas itu air putihnya dibacakan ruqyah. Minum setiap hari, insya Allah dapat menyembuhkan sakit perut kita. Nah, salah satu lagi sahabat, penyebab utama dari sakit lambung ini salah satunya adalah pemikiran kita. Sehingganya kita harus belajar merefleksikan, memberikan pikiran kita sesantai mungkin. Biasanya orang-orang yang mempunyai penyakit bermasalah seperti sakit mah, sakit lambung, asam lambung atau tukak lambung ini biasanya orang yang suka terburu-buru sahabat. Makan terburu-buru, kerja terburu-buru, pikirannya mudah panik, mudah kalut, ia sering resah. Makanya saya salah satunya menganjurkan kepada sahabat yang sering bermasalah pada penyakit mah ini, salah satu tausiah yang bisa kita contoh adalah tausiah Agim. Nah, coba lihat bagaimana Agim mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari dunia ini. Seandainya ada orang di sekitar kita yang mengganggu kita, maka kita bisa mengatakan pada diri kita, sesungguhnya Allah mentakdirkan ia bertemu dengan kita sehingga kita punya masalah. Kalau ia mengambil barang kita, mungkin kita coba ikhlaskan apakah barang yang dia ambil itu sesungguhnya adalah takdir Allah yang sudah untuk dirinya. Umpamanya kita kehilangan HP, lalu kita ikhlaskan, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Kaya, HP yang hilang ini adalah dari Engkau ya Allah. Kalau memang takdirnya sudah hilang, makanya hilang. Dan Engkau Maha Kaya ya Allah, kalau Engkau berkehendak membuat aku kaya dan bisa membeli HP satu lagi, maka Allah akan memberikannya. Nah, hal-hal seperti ini bagus untuk merefleksikan diri kita. Ketika kita bermasalah dengan anak, dengan istri kita yang membuat kita stres, coba banyak-banyak istighfar, tenangkan diri kita. Mungkin saja anak-anak itu bermasalah, ada tidak patuh kepada kita karena dosa yang kita lakukan. Lalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada istri dan anak kita dan keluarga kita. Begitu juga dengan kehidupan yang lain. Ketika ada masalah, segera gantungkan diri kita kepada Allah, segera serahkan diri kita kepada Allah, tenangkan jiwa kita, jangan suka terburu-buru, jangan suka panik, sehingga menyebabkan salah satu penyebab dari stres ini adalah bermasalah di lambung. Nah, oleh karena itu sahabat, zikir-zikir kita untuk meruqyahkan tubuh kita yang sakit itu sangat penting. Biasanya sahabat, orang yang bermasalah pada lambung ini agak lama, dan kalau seandainya dia sudah berusaha menzikirkan, surah meruqyahkan, lalu dalam waktu dekat dia lupa lagi zikir, lalu ada stres lagi, biasanya akan kembali lagi. Itu hal yang berkenaan dengan zikir-zikir. Nah, berkenaan dengan makanan sahabat, biasanya orang yang bermasalah pada lambung ini dia pola makan yang sangat salah. Sering makan makanan instan, sering makan makanan berpengawet, sering makan yang manis-manis. Kalau di Sumatera Barat, di Sawalunto itu ada teh talua. Orang sering mengkonsumsi kayak ini, banyak gula ini sahabat, ini biasanya akan bermasalah pada lambung. Makanya untuk orang yang bersakit lambung, usahakan yang memang sudah parah lambungnya, kalau perlu jangan lagi ketemu dengan gula sekurang-kurangnya selama sebulan sahabat. Dalam waktu sebulan jangan pernah lagi ketemu dengan gula. Makan yang alami-alami seperti tadi, madu, kurma, minyak zaitun, jahe, kunyit,
dan seterusnya. Lalu juga usahakan makan makanan yang alami, hindari makanan-makanan yang berminyak, makanan yang pedas, dan terlalu banyak mengkonsumsi nasi putih. Misalkan ganti nasi putih kita dengan makanan-makanan yang alami seperti ubi merah, seperti kentang, seperti ubi kayu yang direbus, jangan digoreng. Nah, insya Allah dengan zikir, dengan minuman-minuman yang seperti kita sebutkan tadi, jahe, madu, kunyit yang diruqyahkan, lalu kita menjaga pola makan, insya Allah sahabat, sakit mah kita akan segera sembuh.